Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pupus Santika. Kali ini saya akan membuat tugas belajar di luar kelas di hari ke-31, yaitu tema Bimba A, E, U, E, O interview. Adapun pertanyaannya yang pertama, apa prinsip utama dalam proses interview yang dipahami dan diterapkan oleh motivator? Nah, pertama kita luruskan dulu nih apa yang menjadi niatan kita di menjadi komunitas Bimba ini. Kita punya tujuan apa ketika kita ingin bahagia yang secepatnya, selamanya, dan berdampak sukses, maka kita harus memiliki 3 kunci nih, yaitu belajar, berbuat baik, dan beriman. Dimana ketiga ini kita harus terapkan di dalam diri kita sendiri. Maka dengan kita tahu dan kita pahami, kita terapkan juga niat awal kita di menjadi komunitas Bimba ini, menjadi seorang motivator, maka proses Bimba interview yang kita jalani insya Allah akan berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan. Lalu yang kedua, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Nah, di dalam kelas pendekatan ini kita sebagai motivator memiliki kesempatan nih kepada anak untuk kita mengenal lebih dalam tentang hobinya, tentang kesukaannya, seperti itu sih. Kita tanya nih kepada orang tua murid terlebih dahulu, kesukaannya apa sih mak, kebiasaannya apa, terus karakternya kayak gimana, seperti itu. Nah, di dalam kelas pendekatan ini kita juga buat anak senang, nyaman nih kepada kita ajak dialog umum, tidak usah menggunakan kata bahasa Bimba dulu ya, kita dialog umum aja dulu, kita tanya, kakak suka ini ya, ini, seperti itu sih. Kemudian berapa lama durasi kelas pendekatan yang dilakukan? Nah, bisa dilakukan berulang kali. PDKT biasanya dilakukan 3 kali atau lebih. Nah, di sini tergantung moodnya anak nih. Misalnya pagi kita kena PDKT 5 menit, nanti siang kita bisa lakukan PDKT lagi 5 menit, atau juga sore kita lakukan 5 menit. Nah, jadi jadwal PDKT ini minimalnya 2 hari sekali. Namun jika ada anak yang satu PDKT udah kondusif, maka bisa dilanjut ke tahap trial, seperti itu. Yang keempat, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Nah, di sini pastikan anak senang dalam kegiatan yang ada di tahap trial ini. Nah, anak juga sudah mampu berbahasa Bimba 4 HVS. Terus juga jangan terlalu banyak nih kita kasih kata-katanya di 4 HVS ini. Kita cari yang dekat nih sama anak. Contohnya, kakak pakai bajunya warna merah nih, BAJU-nya, seperti itu. Wah, kuku kakak bersih ya, suka dipotongin sama MA ya, seperti itu. Lalu juga kita motivator mulai menerapkan teori Bandul dengan lebih banyak menerapkan kegiatan bermain baca-baca secara verbal, yaitu 4 HVK dan juga 4 HVS yang diselangi dengan kegiatan yang berhubungan dengan afektif, kognitif, dan juga psikomotoriknya anak. Lalu yang kelima, berapa lama durasi kelas trial yang dilakukan? Selama 15 menit, dilakukan maksimal 2 anak, tapi standarnya dilakukan 1 anak, seperti itu. Contohnya kita bisa ajak berdialog dengan bahasa Bimba, lalu kita prioritaskan 4 HVS dengan teori Bandul. Kita juga bisa ajak tepuk semangat nih bareng anak, kita ajak nyanyi lagu Bimba, doa sebelum belajar, lalu juga kita bisa nyanyi jari jempol, terus juga bernyanyi lagu Cinta Ananda yang pasti, lalu juga doa, lagu dan doa sesudah belajar. Yang keenam, berapa lama orang tua murid dapat mengikuti kelas trial? KU nanti melihat progres anak. Jika anak belum mampu 4 HPS, maka kepala unit belum boleh menyampaikan perihal pendaftaran kepada wali murid, tetapi kecuali orang tua murid yang mau mendaftarkannya sendiri karena sudah merasa yakin, seperti itu. Lalu yang ketujuh, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Nah, tujuannya di sini kan kita dapat memilih minat baca dan minat belajar pada anak, dengan cara yang menyenangkan, lalu juga dengan yaitu bermain baca-bacaan kegiatannya dengan cara yang smart system dan juga individual system yang pasti. Nah, sesuai dengan tahapan sesuai kemampuan masing-masing anak. Tujuannya yaitu agar tujuan utama dan tujuan khususnya tercapai. Nah,
kita lihat nih ketika anak tersebut terlihat bosan nih saat kita ajak main baca-bacaan seandainya. Nah, kita bisa alihkan dengan kegiatan selingan, yaitu bisa ajak kegiatan menulis atau kegiatan berhitung. Nah, ketika anak sudah terlihat nih moodnya baik lagi, maksudnya lebih semangat lagi, nah kita bisa ajak lagi main baca-bacaannya. Lalu yang kedelapan, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menjelaskan atau menyelesaikan modul? Jelaskan. Nah, karena kita Bimba AIUEO, kita memiliki misi membimbing minat baca dengan tujuan agar tumbuh minat membaca sejak usia dini secara tumbuh dalam dirinya sendiri. Nah, di sini nantinya kita ingin berdampak anak mempunyai kemampuan membaca yang luar biasa, dimana supaya anak senang, lalu berdampak mampu, dan orang tua juga ikut senang melihat luar biasanya anak bisa mempunyai minat membacanya sejak usia dini, mempunyai kemampuan yang luar biasa dibanding anak-anak yang lainnya, seperti itu. Lalu yang kesembilan, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Seperti di verbal kata kita bisa pakai materi empatafika dan empatafis. Lalu juga verbal huruf kita bisa pakai HFIUEO, HFBDG, dan juga HFJLN, TRC. Dan juga kita bisa pakai DP, D empatafika dan juga D empatafis. Lalu yang ke-10, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Yang pertama, pastikan kita ajak berdialog umum kepada anak. Kita bisa tanya, wah kakak tadi sebelum Bimba kakak sudah MAKAN ya? Oh iya pak, sudah MANDI. Lalu juga kita bisa, kadang ada anak yang, bu aku udah punya sepeda bu, warnanya pink. Wah, kita bisa lebih kembangkan lagi, oh sepedanya bagus, beli di mana kak? Jadi kan anak makin antusias nih berdialog sama kita, jadi semakin tertarik mau punya sepeda. Kemudian kita bisa masukkan bahasa Bimba nih di dialog umum. Wah kakak punya sepeda, ada RODA nya ya, roda. Iya bu, punya ada roda bu, seperti itu. Terus buat anak semakin tertarik. Terus juga kita ajak bermain tiketnya nih, modul kakak hari ini ada berapa nih main baca-bacaannya, seperti itu. Terus kita ajak bermain baca-bacaan, anak antusias, semangat gitu kan. Kemudian ketika anak sudah tertarik, semangat, antusias, nah kita ajak bermain tiket bacaannya ini. Ketika anak sudah selesai, kita bisa tanya, kakak mau tiket yang mana lagi hari ini setelah baca-bacaan? Oh aku mau nulis bu. Oke deh, kita yuk menulis yuk. Nulis apa hari ini? Misalnya ada huruf A, I, U, E, O, kita sambil bisa nyanyi pakai yel Bimba A, I, U, E, O. Terus kan pas anak nulis bisa makin bersemangat, bisa menimbulkan bisa menambah makin menyenangkan saat kegiatan bermain tulis di. Kita juga bisa masukkan kegiatan baca-bacanya sambil menulis, seperti itu. Kemudian bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, kita kan sebagai motivator kita bisa lihat ya bagaimana ekspresi anak ketika anak lagi seperti tidak bersemangat nih momen baca-bacaannya. Kemudian kita juga mungkin kita bisa evaluasi diri, mungkin kita kurang pendekatannya pada anak, terus kita juga tidak bertahap, seperti itu. Nah, dengan ini solusinya untuk saya, waktu itu saya pernah mengalami saat anak tidak bersemangat, saya bisa pendekatannya lebih ke anak ini sukanya main tebak-tebakan. Nah, di saat main kegiatan baca-bacaan, saya sesudah main kegiatan baca-bacaan, anak sedang main tiket tulis, terus juga kita bisa masukkan main tebak-tebakan yang bisa mengedukasi. Kita masukkan juga 4HVS atau 4HVK di tebak-tebakan itu, seperti itu. Terus jadi kan anak timbul lagi nih semangatnya, antusiasnya. Terus sesudah dia
bermain tiket tulisnya, anak mau lagi main baca-bacaannya seperti itu, karena anak sudah semangat pas kita masukkan kegiatan yang dia sukai itu, seperti itu. Sekian jawaban dari saya mohon maaf atas kekurangannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.